Daerah SMA di SMA Negeri 1 Daerah juga. Di sini saya mau membawa asisten saya, namanya Prima Nalobat. Sama juga pendidikan SMP di SMP Al-Qaira, SMA juga SMA Al-Qaira. Dia akan memaparkan kepada kita semua di sini mengenai eksistensi umat Kristen Batak atau Utara pada era revolusi industri 4.0 dipandang dalam sudut sosiologi agama. Begitu juga dengan materi saya perkenalkan bagi kita semua. Materi saya bernama Marina Biara. Dia dari Sidikalang juga, SMP-nya di Tigalingga, SMA juga demikian. Dia yang akan mencatat semua kegiatan kita yang akan berjalan di diskusi ini. Baik, mengenai eksistensi umat Kristen Batak atau Utara pada era revolusi industri 4.0 dipandang dalam sudut sosiologi agama. Sebelum itu, kita semua di sini yang peserta diskusi, saya ingin menyapa kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di diskusi ini serta kami bisa memperkenalkan diri supaya saya sebagai moderator dan asisten peserta dan saya tahu siapa nama kita di sini. Buat saudara kami yang paling setuju. Nama saya Simon Pasaribu. Saya dari Garuda. Saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sinaga. Saya berasal dari Tinggi. Saya di sini sebagai peserta. Ya, nama saya asal dari Jakarta. Saya di sini sebagai peserta. Nama saya Asita Sinaga, asal dari Samosir. Saya di sini sebagai peserta. Saya baru dua, asal dari Salpur. Saya di sini sebagai peserta. Perkenalkan, nama saya Guru Mulia. Saya dari Altum. Saya dari Baik, kita di sini bertemu sudah saling kenal. Sebelum kita membahas topik kita, mengucapkan apa yang menjadi eksistensi umat Kristen kita percaya. Berapa kita bisa bertemu di sini, bertemu dalam diskusi ini. Yang tadinya kita tidak saling kenal, sudah saling kenal untuk mendiskusikan apa yang menjadi eksistensi umat Kristen kita Utara ini. Baik, asisten saya akan menjelaskan eksistensi umat Kristen Batak Utara pada era revolusi industri 4.0 dipandang dalam sudut sosiologi agama. Apa itu eksistensi, apa itu umat Kristen, dan apa itu era revolusi industri 4.0, apa itu sosiologi agama akan dijelaskan. Mari kita sama-sama mendengarkan. Baik, terima kasih. Saya sebagai fasilitator atau sebagai asisten akan menjelaskan tentang materi yang mengenai eksistensi umat Kristen Tapanuli Utara pada era revolusi industri 4.0 dipandang dalam sudut sosiologi agama. Sebelum kita langsung ke materinya, saya akan menjelaskan yang pertama tentang eksistensi. Eksistensi adalah suatu perkataan yang dari bahasa Latin adalah keberadaan. Keberadaan timbul, memiliki keberadaan yang aktual. Selanjutnya tentang umat Kristen. Umat Kristen adalah suatu umat atau masyarakat yang percaya tentang Allah, dan juga umat Kristen juga percaya
Jadi saya akan menjelaskan lagi, akan bertanya lagi. Ya, saya ingin bertanya. Kita kan tahu era revolusi industri itu yaitu perubahan teknologi. Ya, saya ingin bertanya. Sebelum ada era revolusi industri, masih banyak masyarakat atau penduduk dalam menggunakan kerbau untuk membaca sawahnya. Masih banyak. Apakah di sekarang ini, apakah masih ada masyarakat atau penduduk dalam masih menggunakan alat bantu seperti kerbau atau binatang lainnya? Apakah itu sudah punah atau memang masih dan yang tidak ada lagi? Jadi saya Baiklah, sembari notulen menulis pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan pertama dari beberapa kampus naga, kami silakan asisten saya untuk menjawab. Oke, boleh diulang pertanyaannya. Mulai pertanyaan dari Saudara Putri. Apakah kemajuan revolusi industri 4.0 sebuah ancaman untuk era masa kini? Iya. 4.0 ini juga bukan hanya mereka juga memberikan untung. Kita juga bisa menghemat waktu dan tenaga. Seperti saya menjelaskan tentang dampak yang terjadi, ancaman juga bisa terjadi yang biasanya satpam yang dulu menjaga suatu lembaga contoh atau di bank yang menjaga itu adalah satpam, sekarang sudah berubah, dia akan masuk ke sana, nanti itu akan berubah menjadi CCTV. Dan selanjutnya contohnya di pabrik atau di perusahaan dalam melakukan suatu di perusahaan dalam menghasilkan suatu hasil, contohnya tidak manusia lagi yang bekerja, melainkan mesin yang bekerja, robot. Itu juga bisa ancaman karena akan banyak dan akan banyak sekali 20 tahun kemudian akan banyak pengangguran di masa depan yang akan datang. Mungkin bukan
ada yang mau menambah? Ada yang mau menambah? Apakah jawaban dari fasilitator sudah dapat diterima? Dan dari peserta yang lain nggak ada yang mau menambah atau mau menambah? Pas? Oke, saya menanggapi dari pertanyaan Supri. Mungkin ancaman, sebuah ancaman. Pun di jiwa itu adanya teknologi canggih. Berarti kalau sudah kita teknologi canggih, maka kebutuhan yang ingin dibutuhkan oleh eksistensinya orang masyarakat di kampung ini itu lebih mudah lagi. Tidak memakai alat-alat tradisional serba cepat. Jadi sehingga timbullah kondisi kembali. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang mana pertanyaannya coba kita bacakan. Apakah masyarakat pada negara masih ada yang menggunakan kerbau atau orang untuk membaca pesawat? Apakah masyarakat Tabos Utara masih ada yang menggunakan kerbau untuk membaca pesawat? Bagaimana dengan fasilitator? Bisa dijawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Christian. Ya. Saya sampai saat ini saya bisa belum mengatakan bahwa masih ada. Tetapi sewaktu saya melihat, saya pernah berangkat dari lalu tunggu selat kita, ada sawah. Mereka tidak menggunakan bajak sawah atau menggunakan kerbau. Mereka menggunakan campur. Dan kebetulan saya asli dari kampung ini. Yang saya lihat dalam penglihatan saya belum pernah melihat ada yang banyak sawah dan ada yang memakai kerbau. Saya hanya melihat orang memakai campur. Dan juga mungkin masih ada campur itu sebelum kerbau terjadi. Mungkin masih ada saja orang yang memakai alternatif membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Bagaimana masyarakat Islam? Ada yang mau menambah? Buat peserta diskusi, ada yang mau menambah atau mau menyangka jawaban dari fasilitator atau mau menyangka pertanyaan dari saudara Rizky Saragi? Seperti pertanyaan tersebut, masih adakah alat tradisional? Jelas masih ada. Kita mengetahui seperti panen padi. Misalnya panen padi sudah memakai mesin, tapi masih ada yang memakai bantingan dari kayu. Itu memakai mesin. Jadi itu karena disebabkan perekonomiannya yang merosot sehingga tidak memakai alat teknologi canggih. Terima kasih. Jadi yang dilanjut saudara Rizky ya? Saya ingin menambah, boleh bertanya lagi. Jadi menurut para moderator sama gubernur ya, apakah menurut dia era revolusi industri ini baik atau buruk? Baik, untuk fasilitator kami juga silakan untuk menjawab. Baik, seperti ideologi pasti ada baik, pasti ada buruk. Tergantung cara pemakaian kita. Seperti kita pakai penggunaan HP yang resmi pada sekarang. Itu dalam penggunaan kita punya pakai banyak contohnya. Jika kita ingin belajar, tidak bisa atau ingin mencari informasi, kita bisa melihatnya. Jika pikiran kita kotor atau kita bisa masuk yang lainnya seperti pornografi. Itu tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi 4.0 ini. Terima kasih. Silakan saudara. Bagaimana dengan saudara Rizky ya? Selain itu ya kan, macam kita tahu di luar sana sudah ada macam pembuatan robot.
robot ini bisa bekerja tanpa manusia sendiri. Robot itu bisa sendiri bekerja. Jadi menurut pandangan kalian, apakah menurut pandangan kalian itu baik? Dari segi, kalau menurut saya Kak, itu tidak baik karena itu dapat mengurangi pekerjaan mengurangi tenaga pekerjaan ya. Itulah satu menurut saya yang baik bahwa Ada yang mau menambah atau ada yang mau menambah? Ada yang mau menambah? Tadi sudah. Simon, kamu silakan. Ya, seperti yang kita ketahui dari sudut pandang sosiologi, kita tidak bisa memandang itu benar atau itu salah. Dalam hal itu kita bisa melihat kalau masalah robot, masalah mesin bisa menggantikan orang, itu bisa dibilang positif, bisa jadi ada hal negatifnya. Dalam hal positifnya, pekerjaan bisa lebih tinggi, kita bisa mengerjakan yang lain dan mesin ini bisa mengerjakan yang lainnya, dan pekerjaan kita bisa lebih efisien dan kita bisa fokus pada pekerjaan. Dan kalau masalah negatifnya, ada juga masalah positif, ada masalah negatif. Kalau masalah negatif, seperti yang kita ketahui, semua yang sudah dikerjakan oleh mesin bisa menggantikan orang, bisa menggantikan manusia. Jadi itulah seperti yang dikatakan saudari Prima tadi dengan pengangguran di suatu apa.
konsisten telah terjadi revolusi. Seperti kita melihat kebudayaan, bahasanya, serta tergiur dengan kata-kata ada kata-kata gaul, ada revolusi. Apakah mempertahankan eksistensi itu dapat bertahan walaupun adanya revolusi yang mengubah tatanan bahasa Batak? Baik, untuk pertanyaan kedua, kita tampilkan pertanyaannya. Pertanyaan kedua, dari rekoran masyarakat. Keberadaan masyarakat umat Kristen di agama kita, saya mau tahu ya, bagaimana sih revolusi industri 4.0 ini bisa relevan dengan orang-orang Batak yang mayoritas itu di sini adalah yang masih memiliki pekerjaan seperti petani, buruh modern seperti itu. Kayak mana sih itu relevannya? Pertanyaan ketiga, bisa pertanyaan masyarakat. Saya juga ingin bertanya kepada moderator tentang keberadaan. Kita tahu keberadaan di masyarakat apa di utara, masyarakat umat Kristennya semakin lama semakin berkurang. Saya bisa melihatnya dari sudut pandang saya. Yang saya tanyakan, apakah ada faktor era revolusi industri 4.0? Apakah ada faktornya dari era revolusi industri 4.0 sehingga masyarakat umat Kristen semakin lama semakin lapar? Apakah ada faktor? Ya, Baik, fasilitas pertama yang akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan kesalahan profesor ini. Buat fasilitator, kami persilahkan. Apakah ada faktor era revolusi industri 4.0 sehingga masyarakat Kristen semakin berkembang? Era teknologi 4.0 semakin umat Kristen berkurang. Saya ingin bertanya kembali kepada saudara Christian. Umat Kristen atau dia maksudnya berkurang dari umat Kristen, berkurang dari agama umat Kristen itu maksudnya berkurang dari segi ibadah atau berkurang atau hilang dari agama Kristen atau pindah agama? berkurang dari segi penduduk. Contohnya atau berkurang dari pergi ke gereja? Tidak. Mungkin ada saja faktor. Yang pertama seperti saya dulu di kampung HKBP. Setelah saya pindah ke sini, saya menjadi GKPI. Tidak sebagai saya seorang yang beragama, saya tidak peduli saya gereja di mana atau apapun
bisa saya sampaikan calon yang belakang. Jika memang revolusi itu terus perubahan teknologi dari zaman teknologi otomatis berubah menjadi zaman teknologi digital zaman sekarang, bisa kita rasakan atau bisa juga kita baca dari dulu Tuhan sudah berfirman kepada Nuh untuk membuat kapal. Dari situ bisa kita lihat bahwa teknologi itu memang harus sudah ada. Bisa kita beranjak, harus kita ada. Kalau tidak bisa kita ada, kita akan binasa. Saya rasa demikian juga umat Kristen atau pemuda-pemudi Kristen atau generasi penerus kita, jika tidak bisa menerima apa yang telah ada, apa yang akan datang, ya bisa jadi juga kita juga binasa. Izin dari saya. Baik, sungguh yang luar biasa karena apa? Bisa membantu kami sebagai penyanyi, bisa membantu kami untuk kami jawaban. Bagaimana dengan saudara yang lain? Apakah ada yang mau menambah atau menambah jawaban yang tadi? Pas, bagaimana dengan saudara Christian? Iya. Sebenarnya saya mengerti, tapi saya tak tahu juga ya tentang masyarakat umat Kristen atau memang segitu aja atau memang segitu aja atau memang banyaknya agama lain masuk ke sini. Itulah saya kayak kepada saudara. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke kesempatan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana yang mau saya Coba pertanyaan dari saudara Joel. Bagaimana yang mau saudara Joel, silakan. Atau menurut kami boleh dibacakan dari pertanyaan saudara Joel tadi. Apakah mempertahankan eksistensi itu dapat bertahan walaupun adanya revolusi industri 4.0? Ya, apakah keberadaan umat Kristen Barat itu dapat bertahan ketika adanya revolusi industri ini? Baik, presentator akan menjawab. Dari segi tatanan bahasa, saya ingin kembali kepada saudara. Tatanan bahasa yang dimaksud seperti contoh HKBP. Nah, itu kan menggunakan bahasa Batak. Iya. Di HKBP dikenal dengan kuliah Kristen Batak Protestan. Kebanyakan itu menggunakan bahasa Batak. Namun sekarang karena banyak kepentingan atau kesibukan diubah ada dua contoh di akan kita ini ada dua ibadah. Ibadah pagi bahasa Indonesia, ibadah siang bahasa Batak. Nah, menurut saya nanti teman-teman bisa menyangka atau bisa memberikan pendapat atau bisa memberikan ilmu seperti yang lainnya. Itu tidak terlalu mengapa berubah, tidak terlalu berpengaruh. Karena yang namanya bergereja beribadah tidak hanya melihat karena bahasa, karena ini, tapi melihat karena kesungguhan hati. Melihat karena kesungguhan hati. Seperti saya bahasa Indonesia. Walaupun memakai bahasa Indonesia dan bahasa Batak itu sama saya tempat ibadahnya. Asalkan hati saya pas pada waktu ibadah. Terima kasih. Bagaimana kalau saudara Joel? Ya, saya terima kasih dari karena adanya revolusi ini, perubahan dari eksistensi kita masih adanya masyarakat masih pada apa sehingga mereka pandai mengadaptasi atau berubah menjadi gaul bahasa yang telah dipertahankan oleh masyarakat ini. Itu
yang jawaban dari itu kita lihat dari segi kita melihat dari segi lingkungan. Saya cuma bingung bagaimana masyarakat asli ini dapat merasuki tatanan bahasa Batak. Baik, saya akan meluruskan supaya diskusi ini berjalan dengan baik. Tadi sudah mengatakan bahwasanya semisal ada masyarakat asing datang ke Tanjung ini, karena di Tanjung ini tempat ini dominan pergerakannya Batak. Kembali ke judul kita, eksistensi keberadaan umat Kristen Batak, ya, dan di mana utara ini dikunjungi sama orang asing, yaitu orang Nias, orang Padang, ya kan? Bagaimana cara mereka menyelesaikan diri yang terkait dengan tata bahasa mereka, yang mana bahasa Nias sangat berbeda sekali dengan bahasa Batak. Terkait dengan umat Kristen, kita coba tata bahasa ini kita lihat di gereja-gereja. Seperti yang HKBP yang sudah dijelaskan sama asisten saya, di HKBP ini berbahasa Batak. Tapi di kota seperti kota ini kan sering pakai pembahasa, jadi bahasa Indonesia sama bahasa Batak. Di pagi dia bahasa Indonesia, di sore dia bahasa Batak, atau di pagi dia bahasa Batak, di sore dia bahasa Indonesia. Udah, tergantung masyarakat pengunjung, tergantung orang Nias atau orang Padang, dia mau masuk di apa? Karena kita yang bahasa Indonesia ini, yang Nusantara ini pasti mengetahui bahasa Indonesia. Lalu pasti mereka akan datang pada tepat waktu pada misalnya pagi itu bahasa Indonesia, mereka menyelesaikan. Begitu dia. Ataupun ketika misalnya tertulis terkait dengan pedesaan, yang dimana tata ibadah atau tata bahasa yang dipakai di dalam HKBP ini hanya satu bahasa yang sempat toba, ya kan? Bagaimana ya orang Nias datang ke sini sementara dia ada semua? Nah itu dia. Pasti di Nias mereka kerjanya apa? PNKP, orang Nias. Protestannya kita seperti yang sudah kita tahu, kita di sini sebagai pengunjung, sebagai perantau yang datang dari jauh untuk di sini untuk menjadi seorang mahasiswa di sini, yang menjadi seorang yang menjadi masyarakat itu sendiri sudah tahu bahwa kita mungkin ada di kafe, ya kan? Ya. Lain dari tersebut kita juga, ya kan? Masih ada BNKB, ya kan? Ya pasti mereka tidak kafe. Ya sebelumnya juga pasti berpindah di dalam. EKPS, begitu dia. Kalaupun tidak ada, kita menyelesaikan pasti ada gereja seperti karismatik, ya kan? Karismatik berbeda dengan bahasa Indonesianya, ya pasti. Karena apa? Sudah kita ketahui, tapi kita kadang menyebutkan bahwasanya orang Nias itu banyak yang karismatik atau orang Nias itu banyak yang HKBP, karena sebelum kita menyebutkan itu kita serahkan penelitian. Begitu dia. Bagaimana yang saya katakan dulu ya? Ya, ayo menentukan atau ada yang menambah? Bagaimana yang saya katakan? Berarti bisa seperti ini, saudara menambah pertanyaan dia. Karena apa? Kalau menyangka kita nggak bisa menyalahkan pertanyaan. Karena apa? Justru kita panjang. Dia fokus ke umat Kristennya tadi. Ya, bagaimana keberadaan umat Kristen itu di tempat kita tidak mengaitkan revolusinya. Lalu saudara bertanya, berarti saudara menambah. Lalu bagaimana ketika saudara Zoe bertanya tentang bahasa yang dilakukan di dalam ini, bahwa eksistensi umat Kristen Batak ini yang dilakukan dalam ini
dijelaskan oleh penanya langsung. Enggak, oke. Itu kan keterkaitannya sama revolusi industri. Dari segi tata bahasa bisa kita lihat dari segi revolusinya, dari segi handphone atau gadget. Kita tahu, kita kan hampir setiap hari yang megang HP, gadget, hampir setiap hari. Pasti kita tahu bahasa-bahasa, bukan dari bahasa Batak ada banyak kosakata kita, dan bahasa luar pun banyak. Bukan lagi bahasa luar, bahasa dari negara kita sendiri pun banyak. Macam dari Korea, sarangnya itu kan dari karena adanya revolusi industri dari HP bisa gimana dari bilangnya Kak? Adanya apa dia? Oke, saya luruskan. Saya kembali meluruskan. Maksud gini, apa kaitan tata bahasa dengan revolusi industri? Ya kan? Apa ada juga tata bahasa di umat Kristen yang tinggal di Kalimantan Utara? Apa kaitan dengan revolusi industri? Poin kunci ya, baik bisa luruskan. Bisa luruskan. Begini dia. Tema bagi canggih. Kita semua punya gadget, betul? Betul kan? Kita semua punya gadget ya. Dari gadget itulah kita tahu bahwasanya di Korea ini sering menggunakan sarangnya. Sarangnya lokal, sarangnya bukan. Ya. Dari perkembangan dan perubahan itulah. Kalau kita kaitkan kita yang sudah modern dengan orang yang masih tradisional, masih tertinggal, dari mana mereka tahu sarangnya? Kalau bukan dari handphone, ya kan? Atau enggak dari kita pengunjung dari kota pergi ke sini kita sering menggunakan sarangnya baru mereka tahu ya kan? Kita pasti tahu itu dari telepon kita. Kalau kita orang Korea sana yang menggunakan tata bahasa sarangnya bahasa Korea, kita tahu di sini terbawa menggunakan gadget social media, ya kan? Itulah hubungannya tata bahasa tadi yang sudah jelaskan yang ditanyakan sama Saudara Joel. Kaitannya dengan revolusi, ya pasti ada karena apa? Elektronik itulah yang membuat kita lebih mengetahui bahwasanya tata bahasa Korea itu gimana, gitu ya. Silakan. Bahasa revolusi. Apakah ada keterkaitan? Ya, saya pernah bekerja di bank. Jadi, tapi bukan hanya baru. Saya sudah kayak melihat dari sudut pandang saya. Kita mempunyai suku-suku yang berbeda. Tidak mungkin saya hanya berteman dengan orang Batak. Itu memenuhi kebutuhan saya. Saya lakukan pekerjaan walaupun beda-beda suku. Maksudnya, di revolusi industri itu kita bisa menambah wawasan bahasa kita tanpa menghilangkan bahasa budaya kita sendiri. Terima kasih. Bagaimana dengan saudara yang lain tadi menambah? Nambah pas. Terima kasih. Bagaimana dengan saudara Joy? Sungguh perdebatannya luar biasa. Masih ada yang bertanya? Masih ada yang bertanya dari tugas juga? Oh ya, kita lupa satu pertanyaan lagi, saudara Eva. Coba ditanyakan sama saudara. Bagaimana revolusi industri 4.0 bisa relevan dengan orang Batak yang mayoritas petani? Bagaimana dengan fasilitator? Baik, kami akan pasang audiens. Bagaimana? Ada yang mau menjawab? Itu sebenarnya bukan hanya dari pertanyaan. Kenapa saya bilang begitu? Dari pedagang pun banyak juga. Penjual sepatu apa banyak juga. Masih ada aja era revolusi industri. Dari apapun, dari pejabat-pejabat pun ada juga. Bukan dari petani aja banyak era revolusi industri. Dan menurut saya bukan dari petani. Baik, ada yang
bebas dengan orang Kristen yang mayoritas Batak, yang mayoritas petani. Lalu saya rasa karena kebutuhan setiap individu seperti petani, dalam bertani biar agar petani lebih gampang, lebih efisien, banyak dengan traktor atau mereka membawa dengan mesin bawa, tidak perlu lagi menggunakan sabit atau lewan. Industri 4.0 saya rasa bisa semua kita di sini bisa merasakan apa yang kita alami. Saya rasa demikian. Bagaimana Saudara Eva? Atau masih ada yang mau nyangka? Baik, kami silakan. Ya, petani dapat meningkatkan usaha komunitasnya. Jadi bertanam dalam pekerjaan, tidak mengeluarkan banyak keringat. Akibat adalah selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu atas penambahan jawaban. Saya tidak tahu pertanyaan dari saudara Simon yang mana tadi mengatakan semua orang akan merasakan dan semua orang akan merasakan industri 4.0. Bisa ya? Kayaknya tidak. Bagaimana dengan orang-orang yang gagal teknologi, terutama orang tua? Orang sekarang ini. Jadi kapan kita di desa-desa kalau kita handphone dengan layar sentuhnya tidak akan berhenti dengan tidak mau tahu dengan ini dengan layar komunikasi walaupun kita tidak belajar. Bagaimana dengan itu? Baik, masih ada yang mau nyangka? Bagaimana Saudara Simon? Silakan. Iya, untuk saudara Putri yang kita semua di sini, kita bisa jangan kita katakan orang yang gagal teknologi itu tidak bisa merasakan. Seperti saya orang terpenulis atau mengatakan tadi orang yang dikatakan utama itu pelosok-pelosoknya orang tua. Itu saya yang saya rasakan. Saya dari dulu mulai dari lahir tidak mengenal yang namanya handphone. Memberi kabar dengan anaknya yang dirantau. Orang itu bisa merasakan kirim surat. Teknologi. Kita jangan salah, kita jangan salah berpikir. Orang itu mengirim surat melalui apa? Melalui kantor pos, melalui jasa yang diberikan oleh pemilik mobil. Ya, Masih ada yang mau nyangka? Ya, silakan Pak, silakan. Bukan yang menyanggah, tapi mereka menambahi dari pertanyaan saudara Simon. Memang seperti opung saya. Opung saya memang tidak bisa merasakan, tidak bisa memakai handphone, apa segala macam. Dulu, opung saya itu bukan cuma handphone teknologi, tapi banyak teknologi untuk alat masak seperti gas. Dulu, opung saya itu memakai tetaring, tapi sekarang memakai gas dan selanjutnya. Opung saya tidak tahu main handphone, tapi saking bertelepon kepada diri saya bisa memberikan opung ini video call dari Bu yang di Jakarta. Lagi